Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Alhamdulillahirabbil alamin, kami juga berdua sehat. Tetap bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dan seperti kata Mas Ersu, semoga kita semua sehat sehingga kita bisa makin waras Mas Ersu dalam Oh iya, iya, melakukan iya. Dan harus semangat untuk menghadang rezim Jokowi ya, untuk tidak berkuasa kembali. Itu kita harus tegas-tegas sejak awal ngomong itu ya, Mbak Agi ya. betul betul. Iya betul sekali Mas Ersu, karena ini sudah makin situasinya sudah makin parah saat ini, begitu terjadi intimidasi kepada para rektor, meminta mereka melakukan sesuatu yang membuat rekaman, membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan juga mungkin tidak sesuai dengan nurani mereka. Ini perlu kita bahas nih Mas Ersu. Ada sih Mbak yang sesuai dengan nurani, banyak juga rektor dan profesor di kampus yang jadi penjilat itu banyak sebenarnya kan gitu ya. Tapi ada juga yang tertekan gitu ya, yang ya model ASN kan mungkin nggak terlalu berani untuk bersuara begitu. Ada juga yang tadinya juga tukang penjilat Jokowi yang sekarang sudah insaf ya. Yang seperti itu saya kira untuk kepentingan taktis kita maafkanlah dulu ya. Karena bagi kita kan yang mereka-mereka yang tukang jilat ini kan sebenarnya cuman orang-orang ini nanti kalau kekuasaan berubah, dia juga akan menjilat kekuasaan yang baru. Jadi ya nggak apa-apa, udahlah biarin. Tapi yang justru berbahaya itu kan rezimnya itu yang menggunakan Ya. segala macam cara ya. Dan sangat terlihat itu, tapi menariknya justru dengan semakin ditekan ini malah semakin deras ya Mbak. Eh, eh, Suara-suara dari Deklarasi. kampus ya. Ya. Iya ya, makin deras Mas Ersu ini, tapi seringkali yang terekam oleh media itu nama-nama perguruan tinggi yang besar gitu ya, terutama Mhm. itu yang negeri. Padahal itu yang banyak yang di daerah-daerah itu Mas Ersu yang akademi, vokasi apa dan sebagainya, mereka juga Ya, melakukan ya. deklarasi tersebut, pernyataan sikap, Iya, ya. kalau saya menyimak tadi malam misalnya Pak Pak Mahfud MD ketika bicara di Jogja ya, Tabrak Prof itu ya, Ya. beliau menghitung ada 59 perguruan tinggi. Tapi setelah saya cek sebenarnya kayak seperti eh, forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu totalnya saya baca ada 171 perguruan tinggi, Mbak. Di universitasnya aja ada 82 universitas gitu. Belum lagi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, APTIK gitu ya. APTIK itu cukup banyak juga anggotanya. Saya buka-buka tadi di datanya yang ada saya googling itu setidaknya itu lebih dari sekitar belasan lah jumlah. 24 Mas Ersu Berapa? malah. 24. 24-an, iya Iya ya, 24. oke, 24 berarti banyak. Jadi artinya ini ratusan sebenarnya, bukan lagi puluhan, Ya. Mbak Agi. Betul, betul, betul. Saya kira juga jumlahnya sudah ratusan karena setiap hari makin bergulir. Hmm. Kemarin pada waktu hari Senin saja itu sudah puluhan Mas Hersu yang membuat pernyataan begitu. Makanya ini wajar kalau seandainya rezim ini semakin resah dan kemudian melakukan operasi intimidasi, menekan begitu ya kepada para rektor dan pimpinan universitas. Dan kemudian para rektor ini juga ada semacam menghalangi lah dari para guru besar pernyataan sikap mereka begitu, karena yang menyatakan dari rektornya sendiri terjun langsung dan dia membacakan itu memang agak-agak berimbang di saat ini Mas Hersu. Jadi memang ada rektor yang berani untuk membacakan sikap itu sendiri, tapi ada yang kemudian dibacakan oleh forum guru besar atau dewan guru besar seperti itu. Kebanyakan swasta yang berani membacakan sendiri. Karena kan kita tahu kan rektor-rektor perguruan tinggi negeri itu kan mereka bisa terpilih menjadi rektor itu ya karena mereka mengabdi pada kekuasaan kan. Dalam banyak kasus banyak rektor ini sebenarnya ketika dalam senat kampus ya atau apa ya pemilihannya itu kan mereka tidak terpilih sebenarnya karena suara mereka lebih kecil, tapi karena ada faktor suara dari presiden yang dalam hal ini diwakili oleh menteri ya, menteri Iya, pendidikan. oleh Menteri Pendidikan, betul. 35% suaranya Mbak. Jadi otomatis Ya. siapapun yang didukung oleh presiden dan menteri pendidikan melalui menteri pendidikan dia terpilih. Jadi mereka ini juga orang yang memang bagian dari rezim gitu. Jadi itu jelas semua rektor kalau perguruan tinggi negeri itu bagian dari rezim. Jadi ya mereka pasti mengabdi pada rezim, karena itu mereka nggak berani. Atau kalau mereka bagian dari rezim, mengabdi pada rezim, tapi sekarang muncul kesadarannya, mereka melipir lah gitu ya. Melipir, ya udah kalian aja yang bacain, tapi saya diem-diem aja. Ada yang begitu juga gitulah ya. Betul, 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 memang seperti itu keadaannya ya. Karena seringkali suara itu lebih banyak, kalau tidak salah di Majelis Wali Amanah, terus kemudian ditambah dengan yang lainnya, itu biasanya suaranya ada yang lebih tinggi atau paling tinggi, tapi ternyata yang terpilih malah yang nomor 2 atau yang nomor 3.
seperti itu seringkali terjadi begitu. Banyak terjadi malahan gitu. Dan ada Ya, kasusnya ya karena walaupun sudah ditambahin seorang menteri masih kalah seperti di UNS, akhirnya kan udah betul. dibatalkan pelantikan rektor yang terpilih itu gitu. Iya, di-cancel. Kemudian, pelantikan rektornya di-cancel dan membuat huru-hara dan membuat, kok tega begitu ya, membuat perguruan tinggi sebesar itu, terus kemudian ini kan akan mempengaruhi banyak kebijakan di bawahnya gitu. Jadi, ajar mengajarnya juga terganggu dan, rektor itu kan tanda tangannya sangat dibutuhkan Mas Herssu untuk, berbagai kegiatan para dosen apa dan sebagainya. Ya, jadi ini masih banyak yang kita ubah ya nanti mestinya kalau rezim ini berganti harus dibebaskan kampus itu dari hal-hal semacam itu. Biarkan kampus punya otonomi masing-masing memilih rektornya sesuai dengan pilihan mereka begitu. Jadi tidak ada lagi pengendalian kampus. Saya kira siapa di antara calon presiden yang sudah menjanjikan semacam itu? Siapa? Anies, Ganjar, atau siapa yang sudah berani menjanjikan itu, Mbak? Iya, kalau yang lebih banyak poin-poinnya di dalam visi misi soal pendidikan ini tentu saja Anies, karena dia kan juga mantan rektor dan dia tahu betul situasi saat ini seperti apa, begitu Mas Herssu. Saya rasa pendidikan ini akan banyak berubah dan kita berharap itu menjadi lebih baik lagi, fair juga begitu ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, selain dari itu tadi, tekanan-tekanan itu tadi Mas Herssu, itu juga ada apa ya, indikasi adanya penyusupan gitu. Jadi beberapa kejadian yang mungkin Mas Herssu tadi bercerita kepada saya apa yang terjadi di Unair dan juga Ya, di USU ya, di ya. Universitas Sumatera Utara dan juga yang rame di WA begitu Mas Herssu itu karena tangkap layar dari kejadiannya itu beredar yaitu adalah adanya pemutaran video porno oleh peserta deklarasi melalui Zoom itu ketika ada deklarasi dari Civitas Akademika di ITB kemarin. Ya, karena itu kan link Zoom-nya dibuka untuk umum gitu ya. Jadi orang bisa masuk begitu saja, tinggal itu adminnya sebenarnya yang mungkin harus selektif gitu ya. Jadi ya itu gampang disusupi. Tapi yang paling heboh sekarang kelihatannya pengakuan dari rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto dari Semarang itu yang paling ramai ya, karena dia membuat testimoni dan itu dimention oleh Pak Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof di Jogja gitu. Oke, Betul, sebelum kita masuk ke, saya kira bahasan utama kita itu nanti ya Mbak Agi ya. Jadi betul, betul. selain itu apa ya? Kira-kira kita tambah satu atau maksimal dua lah topik lain yang ingin kita bahas. Mbak Agi pilih apa tuh? Iya, selain itu adalah, pernyataan Anies ini pada acara Desak Anies, Mas Herssu. Ketika ditanya, ada yang menanyakan, itu soal pernyataan dari Erick Thohir, yaitu Oh, Menteri yang kita bahas kemarin soal BUMN ya. Betul, jadi ini kelanjutannya. Ini menarik apa yang dikatakan oleh, Pak Anies ya. Dan, selain itu juga, pengakuan dari, Menteri Menteri Koordinator Ekonomi berarti ya kalau Pak Erlangga ya, itu yang dia soal 50 triliun, dana dari kementerian dan lembaga itu memang diblokir. Sebelumnya kan memang ada pengakuan itu dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan begitu, dan ini juga diaminkan oleh Pak Erlangga dan kemudian ya dia merujuk bahwa itu nantinya memang harus demikian itu karena akan dipakai untuk pembiayaan bansos yang saat ini juga sedang ramai sekali yang Ya, ya. diindikasikan itu Betul, betul. berkaitan dengan elektabilitas dan juga untuk subsidi pupuk. Nah, itu perlu kita bahas juga Ya, karena ya, itu. makanya walaupun bansos sudah diguyuri sedemikian rupa tapi pertumbuhan ekonomi di masa Jokowi ini tidak terlalu besar. Ya, ya. Jadi kelihatannya seperti yang kita bahas kemarin, bencana keluarga itu, terutama bencana elektoral untuk Gibran itu lebih menakutkan buat Pak Jokowi ketimbang COVID ya, yang Ya, merupakan sangat. bencana untuk seluruh dunia dan bencana seluruh bangsa ya, karena kan seperti kemarin kita bahas bahwa sekarang ini bansos itu anggarannya lebih tinggi dibandingkan pada puncak COVID, itu kan gitu ya. Oke, Betul. mari kita bahas. Kita mulai dari soal kampus ini ya, Mbak ya, Ya. soal pengakuan adanya pengakuan bahwa ada intelijen yang masuk, ada penyusupan dan sebagainya. Tapi saya kira mungkin saran saya kita nonton dulu yang disampaikan oleh Pak Mahfud kan. Dari sini kan sebenarnya yang membuka itu Pak Mahfud ya dalam Tabrak Prof di Yogyakarta yang berlangsung kemarin malam ya. Adanya intervensi nanti saya tunjukkan bahwa itu mungkin saya terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir. Ya. Dan ini akan terus, setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika. Itu. Nah,
Oleh sebab itu karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan Civitas Akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, Bro! ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis, template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Terus. Nah, clear ini Pak Mahfud MD menyebut yang salah satu yang mengaku adalah profesor dari rektor dari Sugio Pranoto itu. Nah, nih kita sekarang kalau gitu apa yang sebenarnya pengakuan dari rektor ini Mbak Agi? Iya, jadi Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata ini di Semarang ya, Pak Ferdinandus Hindarto namanya. Jadi dia mengatakan bahwa mengaku dihubungi anggota polisi begitu, yang pada Jumat siang kejadiannya Mas Hersu. Dan kita tahu pada saat itu kan memang dari UGM sudah membuat deklarasi ya Mas Hersu, yang kemudian diikuti dengan Universitas Islam Indonesia yang di Jogja juga begitu. Dan pada hari Jumat siang 2 Februari kemarin, jadi pekan lalu ya, dia mengatakan saya dapat pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang, yaitu yang instruksinya didapatkan dari Polda. Jadi artinya Polda adalah Polda Jawa Tengah begitu. Dan dia mengatakan bahwa lewat aplikasi WhatsApp tersebut Profesor Ferdinandus ini diminta untuk membuat video testimoni tentang pemilihan umum dan pemerintahan Jokowi. Jadi kata Pak Ferdinandus ini meminta supaya membuat rekaman video yang poin-poinnya disampaikan. Jadi artinya poin-poinnya itu sudah ditentukan. Jadi antara lain seperti yang kita dengar tadi penjelasan dari Pak Mahfud, kan tadi dijelaskan Pak Mahfud beberapa poin-poin tersebut begitu. Tapi Profesor Ferdinandus ini tidak menanggapi pemberitaan tersebut. Kemudian polisi lantas mencoba menelponnya berkali-kali dari sejak hari Jumat tersebut. Dan dia juga dikirimi sejumlah contoh video yang sudah dibuat oleh beberapa perguruan tinggi, jadi rektor perguruan tinggi lain yang sudah dibuat. Dan kita tahu sendiri bahwa memang di aplikasi WhatsApp, juga di X, begitu juga di Instagram itu kan ramai beredar ya beberapa pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi soal supaya bahwa kampus itu netral, antara lain seperti itu. Dan testimoni mereka bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang negarawan dan kemudian pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang berhasil dan sebagainya. Nah, dia dikirimi contoh-contoh video tersebut. Nah, menurut Pak Ferdinandus ini, pertama itu kan hanya lewat chat, lewat WhatsApp, tapi beberapa kali nelpon tidak diangkat, akhirnya lewat telepon tapi tidak diangkat. Dan kemudian terakhir berarti hari Senin kemarin ya, dia menyatakan bahwa pada pukul 11:42 yaitu siang hari itu terakhir dia ditelepon.
Nah, dia menyatakan bahwa dia tetap tidak menghiraukan itu, Mas Irsu. Jadi sebetulnya tidak ada percakapan juga di antara Pak Ferdinandus ini dengan si penelpon tersebut begitu. Nah, kemudian Pak Mahfud kalau yang kita dengar itu tidak hanya Pak Ferdinandus ini dari Sugiya Pranata saja yang mendapatkan permintaan ini begitu, tapi juga ada banyak dan sebagian memang menerima, tapi sebagian lagi menolak seperti yang dilakukan oleh Rektor Sugiya Pranata tersebut. Ya, ini kan menarik kan karena pada saat itu Pak Hindarto ini ya, itu kan kemudian menghadiri pertemuan para rektor Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik di Surabaya ya Mbak ya. Dan kemudian juga muncul kemudian muncul pernyataan sikap dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Ini jumlahnya yang tadi Anda sebut tadi berapa Mbak? 24-an ya, ada 24. 24-an iya, betul. Bagus juga kalau kita dengar ya, anunya ya Mbak, testimoninya Mbak ya. Pernyataan sikap Rektor, Ketua Perguruan Tinggi, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia tentang dinamika politik menjelang pemilu 2024. Kami, para Rektor, Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil. 1. Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi, dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam pekerjaannya. 2. Penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang luber dan jurdil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun. 3. Aparat negara, baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Republik Indonesia, selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu. 4. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia. 5. Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya. 6. Semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum. Surabaya, 3 Februari 2024, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Terima kasih.
Nah, ya, oke. Jadi artinya dia ketika ditelepon dia malah akan melakukan pertemuan itu, gitu Pak Pak Hindarto ini ya. Nah, hal yang sama juga ini banyak sekali yang saya kira sekarang yang paling ramai di mana nih? Yang di luar itu Mbak, yang di luar Surya Pranoto ini yang ramai. Di UNER ya, kalau nggak salah yang ramai ya. Oh iya ya, di ramai karena memang kemudian sesudah pernyataan sikap, deklarasi tersebut datang sejumlah orang begitu ya Mas Hersu yang tidak memakai jaket alma mater. Itu ada cerita tersendiri rupanya ya Mas Hersu ya Iya. di Ini UNAIR. ada semacam tandingannya lah memang langsung di UNER itu dan kelihatannya rektorat memang berpihak pada kelompok tandingan ini karena di sana kan ada UNER memanggil dan ada Sabda Erlangga begitu. Sementara kalau yang UNER memanggil ini banyak terdiri dari guru-guru besar dan pengajar itu. Sementara kalau Sabda Erlangga ini kelihatan ini kalau dibacakan di sini ini ada seorang alumni dari UNER juga yang di caleg Gerindra, tapi dia kemudian datangnya itu bersama dengan sejumlah mahasiswa gitu. Nah, belakangan ada pers visipnya mahasiswa visip yang kemudian melakukan investigasi gitu. Dan dari investigasi itu diketahui bahwa ini kebanyakan ya kalau pengeran masalah mobilisasi. Saya tidak tahu apakah masalah bayaran tidak. Misalnya karena mereka ketika ditanya misalnya dari fakultas apa, dia jawab dari Fakultas Kedokteran Hewan, dari Fakultas Kedokteran Gigi, terus ditanyain kan mereka curiga. Kampus mana? Dia jawabnya katanya di kampus C gitu, dari kampus C Erlangga. Rupanya terjadi ada beberapa kampus, padahal Fakultas Kedokteran Gigi itu tidak di kampus C tapi di kampus A kan gitu. Ada juga yang kemudian ditanya dari mana? Dari FMIPA Teknik Laboratorium. Padahal tidak ada fakultas itu di MIPA-nya ada tapi jurusannya itu tidak ada. Ya, jadi benar-benar ngibul. Tapi ada juga satu mahasiswa ketika ditanya dari mana, dia mengaku dari Universitas Muhammadiyah dan dia tahunya diajak temannya untuk hadir. Jadi kelihatan sekali kalau memang ini kelompok tandingan dan anehnya katanya justru beberapa akun media sosialnya dari kampus itu termasuk itu punya direktur logistiknya itu mempromosikan acara Sabda Erlangga itu sementara mereka menolak penggunaan Erlangga memanggil itu untuk menggunakan fasilitas di UNER. Jadi ini sukses kelihatannya operasi di UNER, tapi tidak menghentikan para profesor yang punya kredibilitas dan reputasi di luar yang menyampaikan pernyataan Erlangga memanggil itu gitu. Iya ya, dan kemudian yang di USU ya Mas Hersu juga terjadi hambatan begitu ya. Di USU ini menarik ini ya, di USU ini menarik karena mereka dilarang ya untuk mengatasnamakan guru besar, Dewan Guru Besar gitu, dan juga menggunakan fasilitas di sana. Mereka akhirnya berkumpul di depan gedung Pancasila ya Mbak, di depan gedung Pancasila di USU, dan ada juga nih pernyataan-pernyataannya ini cukup menarik kalau kita simak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari sebagian guru besar Universitas Sumatera Utara, sebagian dari alumni Universitas Sumatera Utara, sebagian dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dan juga sebagian dari dosen Universitas Sumatera Utara sangat prihatin dengan keadaan sekarang ini, dan oleh sebab itu kami melakukan gerakan moral, menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan berbagai hal tentang gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai-nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara
serta terpeliharanya suasana tertib, aman, dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu 2024, kami beberapa, ada rekan-rekan kami, beberapa guru besar, ada dosen, ada alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap sebagai berikut. Sahabat kami, Profesor Nurlisa Ginting akan membacakan poin-poinnya. Pertama, Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kedua, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur, dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ketiga, TNI dan Polri untuk tetap netral dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu 2024. Rekan-rekan yang kami hormati, demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan kami untuk dapat dilaksanakan demi keutuhan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kami suarakan dari kampus Padang Bulan, kampus Universitas Sumatera Utara. Kami memilih tempat ini namanya pendopo, tetapi ini adalah gedung Pancasila, ya, di mana ada nilai-nilai yang sakral yang perlu kami sampaikan sebagai pengingat. Nah, ini kalau Anda ingat, dilarang oleh rektor kalau menurut mereka. Rektornya itu, saya lupa namanya, Murianto Amin atau siapa namanya ya. Saya ingat. Oh ya, ini namanya Profesor Murianto Amin ini, rektor dari USU ini. Dan saya jadi ingat, saya coba buka-buka googling lagi, ternyata itu waktu itu pengukuhan pelantikan sebagai rektornya itu sempat tertunda ya, sempat ada masalah karena dia terbukti sebelumnya itu disebut suap plagiarism. Suap plagiarism itu artinya dia memplagiat tulisannya sendiri. Jadi dia ada satu artikel dia sendiri, artikel ilmiah dia yang dikirim ke berbagai lembaga, apa namanya itu Mbak, Scopus, model-model kayak gitu mungkin. Scopus ya, Scopus ya. Itu memenuhi syarat sebagai gelar profesor ya biasanya. Ya, betul. Nah, tapi akhirnya setelah itu dia ternyata tetap diloloskan menjadi rektor, tetap dilantik akhirnya menjadi rektor. Jadi itu kasus yang terjadi di USU. Jadi memang ini luar biasa sekali Mbak, operasi-operasinya itu berhasil. Saya sebut tadi banyak sekali kampus yang terutama negeri itu yang nggak berani bersuara sebenarnya. Padahal kampus-kampus besar sebenarnya. Ya karena itu tadi mereka itu bisa jadi rektor rata-rata karena memang didukung oleh presiden via Menteri Pendidikan gitu. Betul. Nah, kalau rektor USU itu apakah ada hubungannya dengan Bobi ya Mas Hersu ya? Dia menjadi apa, tim ses atau apa Mas Hersu? Nah, ini yang saya cari-cari, ada yang nyebutnya begitu gitu. Ada yang nyebut, teman-teman yang tadi mencet saya, ini tim sesnya Bobi Nasution bro, menantunya Pak Jokowi pada waktu Pilkada Medan dulu. Tapi apakah dia jelas tidak akan termasuk dalam struktur, di dalam jejak digitalnya sih tidak muncul bahwa dia disebut sebagai tim ses. Tapi seorang teman yang ada di Kota Medan gitu, wartawan senior juga di Medan, menyebutkan bahwa dia ini dulu tim sesnya dari Bobi, begitulah Mbak yang saya cerita. Jadi secara ini saya tidak menemukan soal itu, tapi di Medan itu dikenal dia seperti itu, gitulah Mbak. Iya. Ya, yang lain lagi ini yang rame Mas Hersu itu ini terjadi pada saat deklarasi ITB ya kemarin ya Mas Hersu. Ini kan sebelumnya sempat rame ya, alumni ITB bertanya kapan nih kampus gue begitu kan, termasuk Sujiwo Tejo budayawan itu menanyakan begitu kan. Ini kapan nih akan terjadi deklarasi. Nah, kemarin ketika terjadi deklarasi itu sempat ada kejadian Mas Hersu. Jadi ini ada terindikasi ya, diduga ini adalah penyusup begitu yang masuk ke dalam deklarasi ITB, karena memang selain digelar secara offline itu kan juga digelar secara hibrid. Jadi ada gelaran yang online-nya juga, itu ada ratusan begitu yang mengikuti dengan memakai Zoom meeting begitu, dan
pesertanya itu kan secara live tidak terbuka begitu ya. Jadi tidak bisa siapa aja yang bisa ikut begitu mendaftar dan kemudian ikut dalam Zoom meeting tersebut. Nah, salah satu peserta tersebut Mas Hersu itu menampilkan video tidak senonoh alias video porno lah. Mohon maaf itu videonya adalah video masturbasi di layar Zoom meeting. Padahal itu acaranya judulnya sudah jelas mencegah kemunduran demokrasi, malu menjadi bangsa, kurang lebih demikian. Dan kemudian ada sepertinya ingin membuat peristiwa memalukan begitu ya untuk kejadian tersebut begitu. Nah, kemudian ada yang mengcapture itu Mas Hersu sehingga tersebar di sejumlah grup WhatsApp, kemudian media sosial X atau Twitter, dan kalau di Twitter yang rame itu di akun @itbfest begitu. Nah, perwakilan guru besar dari ITB, Daryono Hadi Cahyono mengatakan sampai sekarang dia tidak tahu identitas dari akun yang menampilkan video porno tersebut begitu. Tapi mereka berusaha mencari tahu, tapi mereka juga mengetahui bahwa ini kira-kira adalah penyusup lah, kurang lebih ingin membuat keonaran supaya deklarasi tersebut beritanya itu lebih besar berita soal pornografi tersebut daripada berita deklarasi, kurang lebih demikian Mas Hersu. Nah, selain itu ya, tapi rupanya kalau saya lihat Mas Hersu ini pernyataan sikap ini sudah tidak terbendung ya Mas Hersu, karena memang walaupun Bahlil begitu ya kemarin menyatakan bahwa dia menolak, jadi dia menurut dia ini ada yang menggerakkan para guru besar ini. Guru besar ini orang-orang yang hebat ya, mereka sudah melalui beberapa zaman lah, beberapa bahkan usianya itu kan sudah 70, ada yang mendekati 80 dan sebagainya, yang artinya mereka sudah melalui dari bahkan dari sejak zaman Soeharto begitu, bahkan mereka barangkali juga zaman Soekarno dan kemudian sampai dengan sekarang. Kalau seandainya mereka memberikan pernyataan sikap ini, apa iya ada yang menggerakkan gitu? Kalau yang menggerakkan dalam satu perguruan tinggi saja itu bisa sampai puluhan Mas Hersu yang memberikan pernyataan sikap. Ini saya baca saja, ini cukup miris ya, dari Profesor Arif Ansori Yusuf, yaitu Ketua Dewan Profesor Universitas Pajajaran. Dia mengatakan bahwa petisi seruan Pajajaran yang disampaikan pada Sabtu lalu memang terpicu oleh kampus-kampus lain. Dia menyadari itu. Plus fakta bahwa kepemimpinan Jokowi memang sudah melampaui batas. Jadi selain terpicu, tapi juga mereka menyadari soal kepemimpinan Pak Jokowi ini yang memang sudah saat ini membawa demokrasi ke arah yang parah begitu ya. Dia mengatakan seperti ini, kami akademisi selama ini tidur atau ketiduran karena sibuk karena sibuk menulis jurnal dan mengajar. Seakan tidak peduli dengan proses kemasyarakatan. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah sekarang sudah keterlaluan. Sehingga membangunkan raksasa tidur. Bayangkan, membangun raksasa tidur. Jadi kampus bukan hanya, saya kira bukan hanya sibuk, tapi memang juga terasa yang sempat saya kalau nggak salah sempat disinggung oleh Anies itu soal waktu dalam salah satu desakan Anies, saya lupa di mana, soal administrasi ya, tugas-tugas administrasi di dosen itu melelahkan. Makanya saya termasuk orang yang sempat diminta untuk menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta lah begitu ya. Saya menolak waktu itu karena saya tahu bahwa waktu saya akan habis untuk urusan administrasi dan saya nggak tahan. Saya bilang kalau saya jadi dosen tamu aja saya sanggup. Tapi kalau untuk lagi mengelola jurusan, saya bilang saya enggak deh, saya bilang kan gitu. Ini memang itu hektik Mas itu. Ya, hektik sekali ya mereka itu ya. Ya. Oke. Jadi ini menarik sekali ya Mbak apa yang terjadi di kampus-kampus. Jadi saya kira kalau kemudian masih terus operasi semacam ini ya, operasi ini dilakukan ini malah menjadi bumerang karena yang terjadi adalah muncul perlawanan kan yang mereka khawatirkan itu kan sebenarnya impact-nya ya terhadap publik ya, suara-suara macam ini. Tapi sekarang kan dengan informasi yang terbuka seperti sekarang orang nggak bisa ditutup-tutupin lagi gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya perang informasi yang mereka khawatirkan ya. Dan mereka mencoba membuat tandingan tapi dengan mudah kemudian dibocorkan, bahkan seperti tadi yang saya sebut di UNER mahasiswanya, pers mahasiswanya malah membuat investigasi sendiri dan menunjukkan hal itu, dan itu malah semakin membuat orang marah karena seperti apa yang terjadi di UNER itu. Kenapa? Pasti kan ini mahasiswa-mahasiswa UNER juga tersinggung tuh ketika tahu bahwa kampusnya disusupi oleh mahasiswa. Mungkin mahasiswanya nggak sengaja nyusupi, diajak saja gitu masuk ke situ dan kemudian mengaku-ngaku sebagai mahasiswa UNER kan, karena nama UNER jadi tercoreng Mbak, seperti ini Mbak.
Iya iya, betul Mas Hersu. Jadi, apa yang dilakukan oleh para profesor ini ya, saya, betul-betul mengacungkan jempol ya, karena mereka ini tentu saja dengan umur yang sudah, banyak yang sudah sepuh begitu ya, mereka melakukan gerakan seperti aktivis, ini kan mereka melakukan gerakan aktivis dan mereka dikejar oleh waktu Mas Hersu begitu, karena mereka pun didesak oleh, karangan Civitas Akademika, terutama alumni-alumni mendesak perguruan tingginya. Ayo mana suaranya seperti itu. Ini dikatakan juga oleh Profesor Arif Ansori Yusuf tersebut, yang Ketua Dewan Profesor Unpad tersebut, yang dia mengatakan dalam semalam petisi seruan Pajajaran yang isinya ada 7 butir itu ditandatangani oleh 82 profesor dan 1030 sivitas akademik. Wow, gede banget itu ya. Dan itu hanya dalam waktu semalam mereka, sehingga besoknya mereka langsung bisa deklarasi. Menurut dia, profesor di lingkungan kampus itu susah diatur karena cara berpikir dan visinya beda-beda. Dia mengatakan seperti itu. Dan ini kelihatannya mereka satu ya, ada kesadaran bersama gitu ya bahwa ini memang berbahaya. Memang apa yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya itu betul-betul berbahaya sekali ya. Kita menyebut sementara nih Jokowi dan keluarganya, tapi tentu kita tahu ada kepentingan besar di belakangnya gitu, seperti ada tadi disebut ya ada para menteri-menterinya. Kalau kemarin kan sempat istana juga ikut membantah dan menuding ini politik partisan ya. Yang menuding ini kemudian itu ternyata juga orang kampus kan, Ari Dwi Payana ini kan pengajar juga di UGM gitu, yang membuat juga marah teman-teman di UGM gitu, dan akhirnya dia mendapat gelar sebagai alumnus UGM ketiga yang paling memalukan gitu, karena nomor 1 Pak Jokowi, nomor 2 Pak Pratikno kan gitu yang pernah jadi rektor, dan sekarang ini Ari Dwi Payana. Ya. Iya ya. Nah, lanjutan dari penolakan ini, bahwa ini adalah gerakan yang murni organik begitu ya, itu juga yang tadi saya katakan Mas Hersu, itu datang dari mulut Bahlil, ya seperti biasalah cuci-cuci begitu kan. Sepertinya kalau saya lihat belakangan ini Bahlil dan Erick Thohir ya, ini yang sangat ramai untuk membuat seperti Erick Thohir misalnya ngomong soal BUMN yang tentu saja itu dipelintir bahkan oleh netizen sudah dimasukkan dalam kategori hoax begitu. Nah, kemudian untuk Bahlil ini dia mengatakan Mas Hersu bahwa alah ya sudahlah, mana ada politik, tidak ada yang ngatur-ngatur kata dia. Kita tahulah ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita enggak paham gini-ginian. Menurut dia ya dia mengatakan bahwa hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi dia yakin rakyat dan mahasiswa itu orang yang enggak bisa diatur-atur. Ini skenario ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Dan dia mengaku, bos saya ini dulu mantan aktivis 98. Ini kutipan saja Mas Hersu ya. Yang turun ke jalan demo-demo. Kan kita ini dulu gerakan ini menurut saya gerakan ya gitu deh gitu. Nah ini saya sebenarnya Bahlil itu dulu mahasiswanya di mana sih? Di Papua ya, bukan? Di Papua kalau nggak kan dia seperti pengakuan dia bahwa dia di Port Numbai ya di Jayapura gitu, dan dia lebih hebat dari Tom Lembong yang lulusan dari Harvard University gitu ya. Karena tapi yang pertanyaan saya memang seingat saya, kita kan tahun 98 sudah tidak lagi jadi aktivis di jalanan. Ya, kita udah jadi wartawan di lapangan dan kita bergaul dekat. Saya kira hampir semua aktivis 98 kalau yang di Jakarta misalnya itu pasti kenal ya, karena kita mainnya di lapangan. Orang-orang seperti saya ini kan aktivis 80-an gitu ya. Jadi saya kok waktu itu nggak pernah dengar ya nama Bahlil itu disebut-sebut di kalangan aktivis 98. Dan seingat saya di gerakan-gerakan 98 di Papua itu tidak terlalu signifikan ya Mbak. Seingat saya ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Tapi pusat-pusat pergerakan mahasiswa tidak masuk Jayapura itu. Jadi dia di mana gitu pada waktu itu gitu. Itu yang jadi pertanyaan gitu. Dia memang pernah di AMI, tapi nggak tahu saya di mananya gitu dia pada waktu tahun 98. Tapi sudahlah, itu nggak perlu kita perdebatkan soal klaim-klaim. Saya sih sadar bahwa dalam politik memang pasti ada gerakan-gerakan yang memanfaatkan soal itu, pasti ada ya, lawan-lawan politik dari presiden pasti juga ada. Tapi kemudian kita menyimpulkan bahwa semua gerakan kampus profesor-profesor itu di engineering dan seperti seolah-olah mereka itu bisa dituntun-tuntun untuk melawan kepada kekuasaan, saya kira pasti tidak, karena butuh nyali gede untuk para profesor itu melawan ke rezim penguasa. Karena secara umum tadi kita singgung kan, kampus memang dikooptasi oleh penguasa, terutama rektor-rektor itu kan sampai sekarang yang tetap bersuara netral atau menolak atau diam-diam saja. Ini kan sebenarnya ya
otak apa ini adalah profesor profesor guru besar yang nyalinya kecil kalau yang ini ya. Kan gitu ya. Bahagia hanya untuk jabatan itu mereka nggak bertindak membiarkan negara ini dirusak oleh Jokowi kan begitu. Ya, ya, saya rasa itu akan menjadi catatan tersendiri ya. Kalau seandainya rezim ini berakhir dan kemudian berganti demokrasi menjadi lebih baik, para pelaku perusak demokrasi ini akan menjadi catatan sejarah. Namanya akan ada di dalam catatan sejarah. Saya kadang-kadang kalau melihat begitu Mas Hersu buku-buku sejarah dari anak-anak kita begitu ya, catatan sejarah 98 itu ada nama-nama tertentu begitu kan. Saya oh iya ya, kalau kita sudah menganggap itu sebagai bagian dari kita sehingga kita tidak banyak membaca itu lagi, tapi kemudian kan itu dicatat begitu untuk diketahui oleh generasi penerus begitu, generasi yang akan datang ya. Saya rasa ini mereka catatan seperti ini, bergulirnya suara rektor, kampus bergerak dan sebagainya. Mungkin kampus yang bergerak ini menandakan bahwa kalau seandainya nantinya akan ada gerakan mahasiswa, tentu para guru besar, para rektor, terus kemudian para akademisi ini akan membackup. Saya rasa mereka tidak hanya akan bersuara begitu saja, tapi akan membackup pergerakan dari para mahasiswa yang sekarang ini dipertanyakan. Saya juga mendapatkan video di mana sudah mulai ada konsolidasi dari mahasiswa dan kemudian mereka mendapatkan intimidasi Mas Hersu, dan intimidasi itu kalau saya lihat seperti debt collector ya, dari perawakannya apa, kita tahulah debt collector penampakannya seperti apa. Kalau saya melihat dari wajahnya yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh adik-adik mahasiswa kita, ya kurang lebih mereka memperlakukannya dengan seperti itu begitu, dengan membuat gertakan, intimidasi dan sebagainya. Tapi sejauh ini masih kondusif karena mahasiswa rupanya juga tidak mau frontal begitu mereka melawan. Beberapa di antaranya mereka memilih untuk pindah tempat begitu. Saya rasa itu yang lebih baik lah untuk kondisi saat ini. Ya. Oke. Saya kira kita pindah ke topik ya. Yang masih ada yang belum disampaikan kita atau pindah. Tadi kan ada singgung soal Pak Anies dan Erick Thohir ya, soal BUMN yang kemarin kita juga kita bahas yang disebutkan bahwa kalau Amin menang itu akan BUMN itu akan diganti menjadi koperasi, dan kemudian oleh Erick Thohir itu dia dipelintir dengan menyatakan nanti akan ada 1,6 juta pengangguran baru, padahal sekarang kita sedang membutuhkan harus menciptakan lapangan pekerjaan, kok malah idenya ini nggak masuk akal. Saya kira Anies Erick tahulah itu nggak mungkin terjadi, tapi kemudian dalam desak Anies di Semarang ya kalau tidak salah ya, ini Anies kemudian sengaja ditanya untuk itu dan dia jawab. Kita simak ininya ya Mbak Gia. Oke. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran. Jadi ya saya tidak ngerti pola pikirnya ketika kita memerlukan pembukaan lapangan pekerjaan tetapi sekarang malah melepas 1,6 juta lapangan pekerjaan. Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak. Gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi? Malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN
yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Saya tadi malam katakan negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Okay? Jadi dia menjalankan fungsi pembangunan. Nah, ada jenis-jenis kegiatan yang kalau dikerjakan pakai birokrasi sulit. Lebih mudah bila dikerjakan lewat korporasi. Saya beri contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai dinas perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai dinas perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Kalau belanja pencatatan aset rumit sekali, aset negara. Mau melepas aset rumit sekali, mau merekrut orang rumit, mau mengganti orang rumit. Kenapa? Karena itu adalah pegangannya birokrasi. Tapi ketika ini jadi korporasi, PT, badan usaha milik negara, milik daerah, apa yang terjadi? Belanja mudah, membuat kontrak mudah, melakukan rekrutmen dan pemberhentian mudah, ada kelenturan korporasi. Nah ini yang diharapkan ke depan. Jadi kita negara mengandalkan pendapatan dari mana? Satu dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak dari misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi badan usaha milik negara bukan diarahkan untuk mencari keuntungan, tapi diarahkan untuk menjalankan fungsi pembangunan yang baik kalau punya untung, tapi bukan sebagai prioritas nomor satu. Gitu kira-kira. Baik, jadi sudah dipastikan hoax ya. Aduh, katanya survei tinggi, kok sebar hoax, yang bener aja, rugi dong. Saya kira clear ya Mbak Agi, jawaban Anies nggak perlu kita panjang lebarin. Kalau kemarin kita putarkan jawaban dari Timnas Amin, Bang Said Didu yang juga pernah jadi sekjen di Kementerian BUMN, sekarang jawabannya langsung dari Pak Anies. Jadi ini sama dengan kayak bansos ya, isu bansos ya, kalau kemudian Prabowo dan Gibran tidak terpilih itu akan dihapuskan. Padahal Anies menyebutkan akan ditambah menjadi plus gitu ya Mbak Agi. Ya, betul sekali Mas Ersu. Cuman saya heran juga ya, seperti media, kenapa tidak melakukan klarifikasi juga? TV One misalnya, dia menulis judulnya seperti ini, Erick Thohir ungkap bahaya ide Anies, bubarkan BUMN dan diubah jadi koperasi, munculkan pengangguran baru. Ini kan berbahaya, ini judul Mas Ersu, dan dia sudah langsung menangkap gitu bahwa itu adalah ide Anies, padahal sama sekali Anies tidak pernah mengucapkan itu gitu. Sekali lagi kita jernihkan bahwa itu yang mengucapkan adalah seorang tokoh koperasi bernama Suroto PH yang diundang oleh Rumah Perubahan, yaitu di bawah Timnas ya saya rasa, dan kemudian berbicara di situ, berdiskusi, dan dia mengemukakan ide untuk bahwa BUMN itu sebaiknya berubah dari PT menjadi koperasi, kurang lebih demikian begitu. Jadi sama sekali bukan ide Anies begitu. Ya, oke. Ya, kita pindah topik terakhir, karena ini cukup panjang perbincangan kita kali ini ya. Oke, yang terakhir tadi apa, selain Anies sudah kita bahas. Yang terakhir apa tadi yang diusulkan tadi Mbak Agi? Itu soal 50 triliun dana bansos. Dana bansos itu yang ada di kementerian dan lembaga Mas Ersu itu kan diblokir ya. Sebelumnya itu pengakuan kan dari Ibu Sri Mulyani yang sudah mengatakan seperti itu begitu. Dan dia mengatakan supaya rakyat itu harus tahu bahwa dana bansos itu asalnya dari mana begitu kan. Karena memang banyak sekali yang bersinyalemen bahwa bansos itu bantuan dari oligarki apa dan sebagainya. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa ini ada dana automatic adjustment gitu ya istilahnya, yang bisa diubah dari sektor-sektor gitu yang tidak begitu penting menjadi dialihkan menjadi sektor yang penting begitu. Nah, kurang lebih di sini berarti bansos dan juga pupuk yang dijanjikan oleh subsidi pupuk yang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu sebagai hal yang penting karena dialihkan ke sana. Dan kemudian ini jumlahnya
setiap lembaga dan kementerian ini ada sekitar 5% Mas Hersu yang diblokir begitu ya. Dan jumlahnya secara keseluruhan itu ada 50,14 triliun rupiah. Ini dana yang sangat-sangat besar Mas Hersu. Dan ya wajar kalau seandainya ini kemudian dana ini Pak Jokowi sehingga bisa kita bisa mengatakannya seperti pesta pora memberikan bansos begitu ya kepada rakyat begitu, karena ada bansos yang harusnya 200 per bulan itu kemudian dirapel diberikan di muka langsung 600.000. Nah, sementara kalau seandainya ini penilaian dari salah satu direktur eksekutif Indef Mas Hersu, Mbak Esther Sri Astuti, dia mengatakan bahwa persentase kemiskinan itu hanya turun sebesar 2,3% Mas Hersu sejak tahun 2010 meskipun anggaran bansos itu sudah berkali-kali lipat. Jadi ini ada perbandingannya. Dia mengatakan ini data ya. Dia mengatakan bahwa selama 12 tahun angka kemiskinan itu ternyata hanya turun 2,3% dari 2010 sampai dengan 2023. Jadi dari sejak zaman Pak SBY sampai dengan sekarang begitu. Jadi berdasarkan data dari BPS tahun 2023 angka kemiskinan itu mencapai 25,9%. Jika dibandingkan dengan pada tahun 2022 atau 1 tahun sebelumnya itu 26,36%. Ini ternyata turunnya hanya sedikit sekali, Mas Hersu. Jadi tidak terlalu signifikan penggelontoran bansos yang naik gitu, yang naik melebihi ketika saat COVID gitu, pada puncak COVID. Dan kemudian rendahnya penurunan tersebut dinilai tidak sejalan lah. Misalnya nih, kalau kita bandingkan dari tahun 2009, anggaran bansos itu tercatat pada zaman Pak SBY ya, 17,7 triliun. Kemudian 10 tahun kemudian itu berubah pada tahun 2019 menjadi 194,76 triliun. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan 2024 itu bedanya jauh sekali. Dari 194,76 triliun tersebut tiba-tiba melonjak menjadi 496 triliun pada tahun ini. Ini luar biasa sekali Mas Hersu. Sementara data kemiskinan itu tadi hanya turun sekitar 2, sekian persen. Dari sejak zaman Pak SBY sampai dengan sekarang Pak Jokowi ini sudah mau berakhir begitu. Jadi ini betul-betul nggak signifikan. Ini artinya bahwa memang untuk saat ini sepertinya bansos sepertinya bukan dimaksudkan untuk itu, tapi ya itu ada yang lain untuk elektabilitas itu. Ya. Dan kita tahu kan ini memang bukan untuk kegiatan produktif, ini kegiatan konsumtif. Operasi politik lah. Ya, operasi politik begitu. Dan ini kan seperti bukan memberikan kail, tapi memberikan ikannya. Ya jelas ya tidak akan menumbuhkan itu. Dan ya ikan yang hilang begitu saja. Dan kemudian untuk yang subsidi pupuk Mas Hersu, sebelumnya kan di Jawa Tengah ya kemarin ketika safari di Jawa Tengah Pak Jokowi juga menjanjikan 14 triliun kenaikan. Nah ini masuk ke dalam yang jatah 50 triliun ini yang sebelumnya hanya kalau tidak salah 26 triliun kan itu subsidi pupuk dan hanya itu bisa menjangkau sekitar ya 4,6 juta petani atau apa begitu ya, itu kan kepala keluarga ya. Nah ditambah 14 triliun ini supaya bisa menjangkau 2,5 juta petani lagi. Nah ini operasi politik juga dalam hal ini. Kenapa tidak diberikan sebelumnya? Karena dari sejak beberapa tahun terakhir ini kan sudah teriak-teriak terus ini petani soal kekurangan pupuk, soal pemberian subsidi yang tidak merata. Kalau seandainya pun mereka memiliki uang, ya sudah saya tidak mendapatkan subsidi tidak apa-apa, saya memberi pupuk dengan harga wajar, itu pupuknya juga tidak ada. Begitu. Dan baru kemudian pada saat ini, pada saat politik, pada saat pilpres seperti ini, itu baru kemudian berbenah gitu, dibenahi dengan anggaran yang seperti ini dengan menekan lembaga dan kementerian. Ya. Dan saya kira ini memang jelas ini operasi politik dan ini betul-betul memprihatinkan. Makanya kita harus terus menyampaikan pada publik tidak betul bahwa itulah duit dari pribadinya Pak Jokowi gitu. Jadi jangan berterima kasih pada Pak Jokowi, terima kasih pada rakyat Indonesia lain yang setia membayar pajak gitu ya Mbak Agi ya. Karena itu semua adalah duit APBN yang dikembalikan, APBN dikumpulkan dari rakyat Indonesia, kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat Indonesia. Oke. Saya kira kita udah bahas semuanya ya Mbak Agi ya. Baik, kita pamit ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi besok. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.